Halo, selamat pagi untuk kita semua. Di video ini saya akan menceritakan kembali buku fiksi yang telah saya baca, yang berjudul Komet Minor. Permukaan laut semakin mendidih, buih memenuhi sekitar. Hanya soal detik sekarang. Portal menuju klan Komet Minor akan terbuka. Max, alias si tanpa mahkota, alias si penipu, berdiri di pulau hari Minggu. Pulau dengan pohon aneh yang buahnya telah matang setelah proses vegetatif generatif selama 2000 tahun. Di atas kapal, Sally telah berhenti menangis, tapi masih kecewa berat. Begitu juga si Putri Bulan. Mereka telah ditipu mentah-mentah dan terjebak. Mereka tak bisa melakukan apapun, karena tubuh mereka terikat jaring perak. Tapi Ali tidak. Entah apa yang dia lakukan. Mendadak berhenti berteriak marah kepada si tanpa mahkota. Kini Ali berkonsentrasi penuh, seperti hendak mengeluarkan sesuatu. Dari jarak 10 km dari dalam lautan, melesat keluar seekor ikan raksasa. Ikan ini memiliki 6 tanduk, ekor panjang, dan sirip-sirip melengkung bagai surai. Kulitnya berwarna kuning keemasan, memantulkan cahaya matahari. Tidak ada solusi yang tersisa. Sekali ikan itu menelan pulau hari Minggu, dia juga akan menelan kapal kami. Dari saku celana Ali, jatuh sebuah cermin kecil. Cermin itu menggelinding, berputar-putar sebentar, lantas tergeletak di lantai kapal menghadap ke atas. Itu cermin yang terbuat dari berlian. Ternyata Ali berkonsentrasi penuh tadi untuk mengeluarkan cermin itu. Roar! Diiringi suara bergemuruh 0 km. Mulut ikan itu ternganga lebar. Taringnya bagai tiang-tiang tinggi pintu gerbang, siap menelan pulau hari Minggu tanpa ampun. Di pulau itu, si tanpa mahkota membentangkan tangan. Dia tidak melawan, tapi justru menyambut kedatangan ikan sambil tertawa terbahak-bahak. Plop! Putri Bulan berseru bertahan. Bukan karena menyaksikan pulau hari Minggu akhirnya ditelan bulat-bulat oleh ikan raksasa, melainkan saat melihat satu sosok muncul dari dalam cermin kecil yang terletak di sebelah kami. Ada yang melakukan teleportasi lewat portal cermin. Tubuh tinggi besar itu, wajah yang menyeramkan, bekas luka besar, mata kirinya rusak, menyisakan warna merah darah. Wajah yang aku kenali, kata si Putri Bulan. Batozar! Putri Bulan berteriak. Putri Bulan! Batozar mengangguk. Dengan cepat, Batozar menilai situasi. Ikan raksasa itu sudah separuh jalan menelan pulau hari Minggu. Mulutnya mulai menutup, diiringi debum air yang membuat kapal bergoyang keras. Jemari Batozar menjentik 3 kali, dan jaring perak yang mengikat mereka seketika terurai. Mereka bisa bergerak lagi. Kaki Batozar mengentak ke lantai kapal, mengaktifkan teknik teleportasi. Plop! Mereka bertiga dan Batozar menghilang. Kemudian muncul persis di atas pulau hari Minggu. Aduh, mereka kira Batozar akan membawa mereka ke tempat aman atau melintasi portal cermin menuju entah kemana lah. Tetapi kami justru mendarat di pulau hari Minggu. Begitu Putri Bulan mendongak, mulut ikan raksasa itu sempurna tertutup. Sekitar mereka menjadi gelap gulita.
Air laut yang ikut masuk ke dalam mulut ikan seperti hujan deras menerpa mereka. Dalam sekejap, seperti dientakan sesuatu, pulau hari Minggu meluncur cepat ke kerongkongan ikan raksasa itu. Sally berseru kaget. Mereka semua juga kaget. Refleks mencengkram apapun yang bisa Putri Bulan pegang, dan itu adalah lengan Ali. Dia mengadu kesakitan, melotot marah, berusaha melepaskan cengkeraman Putri Bulan. Dimanapun pintu portal menuju klan Komet Minor, kenapa Balthazar membawa kami mendarat di Pulau Hari Minggu? Tanya Putri Bulan keheranan. Si tanpa mahkota jelas tidak menyangka mereka mendadak muncul di depannya, ikut masuk ke mulut ikan. "Wahai siapa kamu?" seru si tanpa mahkota. Dia menatap Balthazar separuh heran, separuh jengkel. "Aku bukan siapa-siapa, tidak penting," ujar si Balthazar. Si tanpa mahkota menggeram. "Bagaimana kamu bisa tiba-tiba muncul di sini?" "Tidak ada teknologi portal yang bisa langsung menuju Pulau Hari Minggu." Balthazar menggeleng. "Tidak juga. Aku punya 1-2 trik kecil dengan cermin." Dia menyimpan cermin berlian milikku. Beberapa detik lalu, cermin itu memanggilku. Cermin itu spesial, bisa mengetahui sesuatu darurat yang memegangnya. Setelah perdebatan mereka semakin memuncak dan penuh kemarahan, terjadilah pertarungan antara Balthazar dan si Max, alias si tanpa mahkota. Si tanpa mahkota menggeram. Dia jelas marah melihat serangan-serangannya dimentahkan begitu saja dan tidak bisa mengenai tubuh Balthazar. Si tanpa mahkota bersiap kembali melepas serangan hebat, dan mereka bertigalah sasarannya sekarang. Balthazar memutuskan segera melakukan sesuatu sebelum si tanpa mahkota mengamuk lebih dulu. Dan splash! Tubuh Balthazar menghilang dan muncul di hadapan si tanpa mahkota. Dia melepaskan 16 gerakan dalam waktu 1 detik. Tubuh tinggi besarnya hilang muncul di sekitar si tanpa mahkota. 12 gerakan tadi itu palsu, membuat si tanpa mahkota keliru, menangkis dengan pukulan berdentum, atau membuat tameng transparan. Boom, boom, splash, splash. Cepat sekali 2 sosok itu melesat di udara, muncul, menghilang, saling berbalas pukulan, hingga si tanpa mahkota jatuh ke dasar pulau. Dan mereka tidak percaya si tanpa mahkota telah kalah begitu saja. Lalu, Balthazar menyambar tubuh mereka, dan splash, mereka berempat menghilang. Saat tubuh mereka berempat hendak menghilang, terdengar suara memekakan telinga. Pulau Hari Minggu telah tiba di dasar perut ikan raksasa. Hancur lebur menghantam dasarnya. Begitu juga dengan si tanpa mahkota yang sangat licik. Sebelumnya, si tanpa mahkota itu adalah orang yang menyamar menjadi Max yang mereka sebut sebagai teman sepetualangan mereka dalam mencari klan Komet Minor. Tetapi setelah tiba di Pulau Hari Minggu, ia pun berubah menjadi si tanpa mahkota alias si penipu.
Dan mereka pun sampai di klan Komet Minor berkat teleportasi portal cermin kecil dari Batozar. Demikian cerita saya. Terima kasih untuk kita semua.